Hai, nama saya Rotama, NPM 33321600021. Ini adalah vlog ujian tengah semester take home mata kuliah Etika Profesi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Elektro. Adapun visi misi dari program studi Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah menjadi program studi yang unggul dalam bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, serta telekomunikasi dan komputer pada tahun 2020. Ya, baiklah langsung aja masuk ke pembahasan tentang contoh kasus nyata pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro dan pandangan saya terhadap pelanggaran tersebut. Sebelumnya kalian sudah tahu atau belum tentang apa itu etika profesi, khususnya etika profesi di bidang teknik elektro? Nah, etika profesi menurut Suhrawardi Lubis 1994 adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keadilan sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Nah, kemudian di dalam etika profesi ada juga yang namanya kode etik profesi. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Adapun secara umum, kode etik adalah agar seseorang profesional dapat memberikan jasa sebaik-baiknya kepada konsumen dan mencegah perbuatan yang tidak profesional. Nah, tujuan dari rumusan kode etik profesional antara lain, yang pertama, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan pada anggota. Yang kedua, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang kelima, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang ketujuh, menentukan baku standarnya sendiri. Nah, lumayan banyak ya hal yang menjadi tujuan dari rumusan kode etik profesional. Nah, selanjutnya itu dia sedikit penjelasan seputar etika profesi. Kemudian saya akan mengambil salah satu atau dua contoh kasus nyata pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro. Salah satu contoh kasus pelanggaran nyata yang terjadi adalah fakta menarik di balik hasil investigasi blackout yang terjadi pada bulan awal Agustus tahun 2019 silam. Rupanya, kejadian yang merugikan masyarakat tersebut merupakan kelalaian PT PLN Persero. Hal ini ditemukan oleh Ombudsman. Nah, apa sih yang menjadi pelanggaran dari terjadinya kasus blackout kemarin? Nah, salah satu contoh pelanggaran ini adalah dikatakan oleh anggota Ombudsman, Laude Ida, menyatakan kalau PLN gagal melakukan pengawasan terhadap pohon yang berada di jalur transmisi. Pasalnya, pohon sengon menjadi salah satu faktor utama kenapa blackout bisa terjadi. Wah, PLN melakukan kelalaian dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap pohon yang telah melewati jarak bebas minimum di sepanjang jalur transmisi yang ada di sekitar lingkungan pohon itu tumbuh. Wah, kasus tersebut
Selain itu juga ada penjelasan lain dari anggota Ombudsman Laude Ida, yakni temuan lainnya yang terjadi adanya penyimpangan prosedur dalam pengoperasian gardu induk tegangan ekstra tinggi atau GITED 500 kV di Pemalang yang menjadi faktor utama pemadaman total pada tanggal 4 Agustus 2019. Dan di sini Laude mengungkapkan bahwa PLN tidak optimal dalam proses antisipasi terjadinya blackout. Nah, menurut saya tidak sepenuhnya sebenarnya PLN yang bersalah di sini. Mungkin ada salah satu pihak-pihak atau salah satu pekerja yang mungkin lupa atau lalai terhadap tugasnya. Nah, menurut saya beberapa contoh kasus pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro tadi merupakan kasus yang merugikan masyarakat atau konsumen. Seperti yang tertulis pada UU nomor 8/1999 yang membahas perlindungan konsumen tentang hak dan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Maka dari contoh pelanggaran tadi, menurut saya cara yang tepat untuk menanggulangi atau mungkin meminimalisir hal itu agar tidak terjadi lagi yaitu dengan cara memperketat keamanan pada perusahaan tersebut, terutama di bagian quality control, karena dapat merusak citra atau nama baik dari perusahaan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Oke, baik. Cukup sekian penjelasan tentang pelanggaran di bidang teknik elektro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.